Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati para dekan, pimpinan fakultas, direktur sekolah dan program pendidikan vokasi, para wakil dekan, dan direktur pengembangan akademik, dan Kepala Center for Independent Learning, serta seluruh peserta kegiatan sosialisasi dari kegiatan BYOC. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan, nikmat, dan karunia pada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini. Kami selaku pimpinan bidang akademik dan kemahasiswaan terus berusaha untuk melakukan dan membuat terobosan-terobosan baru di bidang akademik. Dan kami yakin Universitas Indonesia terus berusaha untuk mendorong serta memfasilitasi mahasiswa-mahasiswi Universitas Indonesia dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar melalui kampus Merdeka. Dan salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meluncurkan program yang kita kenal dengan Build Your Own Career atau disingkat dengan BYOC. Dan pagi hari ini kita akan coba memaparkan dari tim Center for Independent Learning untuk menyampaikan hal-hal yang perlu diketahui oleh khususnya pada program studi. BYOC ini merupakan salah satu program studi independen yang dirancang untuk memenuhi atau menyampaikan berupa kompetensi atau capaian pembelajaran bagi mahasiswa atau mahasiswi Universitas Indonesia, di mana dalam pembelajaran ini dapat dilaksanakan melalui fasilitas e-learning yang sudah tersedia di fasilitas pembelajaran di Universitas Indonesia, yaitu yang kita kenal dengan Massive Open Online Courses. Nah, fasilitas ini yang terus kami coba upayakan untuk bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa-mahasiswi kami untuk terus mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak lagi. BYOC membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar secara online dan mandiri di platform-platform yang profesional, yaitu kami sudah melakukan beberapa kerjasama seperti pertama dengan Coursera yang di dalamnya menawarkan kuliah-kuliah dari top 100 universitas di dunia. Nah, kesempatan ini saya pikir menjadi kesempatan emas bagi para mahasiswa-mahasiswi Universitas Indonesia untuk bisa berselancar dan menggali serta mengeksplorasi lebih banyak pengetahuan dari platform-platform internasional yang sudah ada. Yang kedua, kita juga berusaha untuk bersama dengan IDX yang dikelola oleh Harvard dan MIT. Ini semua sedang kami jajaki untuk memberikan peluang pada mahasiswa untuk mendapatkan akses platform tersebut. Dan yang ketiga yaitu Swetang X yang dikelola oleh Tsinghua University. Dan tentu saja kami juga terbuka oleh platform-platform yang lain. Harapan kami, program BYOC ini dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa sebagai bentuk alternatif mereka belajar untuk bisa mendapatkan pengalaman belajar studi di luar program studi sesuai dengan minat dan bakatnya, dan tentu saja untuk membangun karir masa depan para mahasiswa kita. Nah, di sini kesempatan para mahasiswa untuk bisa mengambil minat, kompetensi apa yang ingin dilengkapi atau mungkin menjadi penunjang bagi karir masa depannya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada tentu saja kepada Bapak Ibu dosen dan pimpinan dari seluruh fakultas dan program vokasi di lingkungan Universitas Indonesia yang mengikuti sosialisasi hari ini, kami sangat berharap dukungan dan
tentu saja untuk bisa memberikan arahan dan bimbingan kepada mahasiswanya dalam merencanakan program BYOC ini, sehingga mereka dapat memanfaatkan sebaik-baiknya fasilitas untuk kesempatan yang kami siapkan ini. Sekali lagi kami sangat berharap dukungan dan kerjasamanya agar terobosan-terobosan dan upaya pengembangan dari learning resource dan juga skim-skim pembelajaran di Universitas Indonesia bisa terus berkembang, dan juga tentu saja ujungnya adalah untuk peningkatan kualitas pendidikan bagi para mahasiswa Universitas Indonesia. Sekali lagi selamat mengikuti acara sosialisasi hari ini. Semoga informasi yang disampaikan tentu akan memberikan manfaat buat kita semua. Sekali lagi terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas penyampaian video dari Profesor Abdul Haris sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UI. Berikutnya kami persilahkan Bapak Gatot F. Hartono selaku Direktur Pengembang Akademik dan Sumber Daya Pembelajaran untuk menyampaikan presentasinya. Baik, Pak Gatot, boleh. Oke, terima kasih Mas Habib. Suara saya sudah terdengar ya? Sudah. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi Bapak dan Ibu, terutama pimpinan fakultas dan juga mungkin mahasiswa ya yang sudah mengikuti kegiatan ini. Jadi pada sesi yang ingin saya sampaikan di sini, saya lebih ingin menyampaikan bagaimana peran atau manfaat dari MOOCs yang bisa diikuti oleh mahasiswa itu di dalam program BYOC ini atau Build Your Own Career. Nah, Bapak dan Ibu mungkin izin supaya langsung saja mengikat waktu. Saya share. Sudah bisa kelihatan ya Bapak Ibu? Baik, jadi Bapak dan Ibu, seperti kita ketahui sebetulnya MOOCs ini sudah berjalan mungkin bisa dikatakan 3 tahun terakhir ya, meskipun sebelumnya juga sudah ada beberapa MOOCs yang sudah dikembangkan oleh UI sendiri, dan ini sekarang dengan adanya Merdeka Belajar dan kemudian juga ada program-program turunan dari Merdeka Belajar seperti BYOC ini, MOOCs ini juga memiliki potensi yang sangat besar untuk dimanfaatkan. Nah, baik dari sisi program studi sendiri maupun dari mahasiswa. Nah, seperti kita ketahui dari sisi program studi sebetulnya tadi bisa menawarkan mata kuliah yang bisa diikuti oleh mahasiswa dari luar prodi, bahkan juga dari luar perguruan tinggi ya. Jadi artinya dari luar UI yang mahasiswa lain ini bisa mengikuti program-program yang ditawarkan oleh prodi ini dalam bentuk MOOCs. Nah, sedangkan dari sisi mahasiswa, mohon maaf Pak Gatot, masih tampilannya desktop Pak. Oh, sorry. Ya. Nah, sekarang sudah? Sudah. Oh, oke, ya. Ya, jadi saya lanjutkan. Jadi dari sisi mahasiswa sendiri, ini juga sudah bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa dalam tadi mengikuti program, baik itu program Merdeka Belajar maupun juga credit earning atau perolehan kredit yang bisa diambil dari prodi lain maupun dari perguruan tinggi lain atau bahkan dari provider atau penyedia MOOCs yang ada di luar negeri maupun yang ada di Indonesia. Nah, sebagai informasi sebetulnya tadi latar belakang kenapa MOOCs ini sekarang istilahnya digalakkan ya, didorong untuk semua prodi ini bisa menyediakan atau membuka mata kuliahnya dalam bentuk MOOCs. Ini yang pertama terkait dengan kita mengantisipasi adanya
era revolusi industri 4.0 atau kita memasuki education 4.0. Nah, jadi di sini memang kita UI dalam hal ini perlu menyediakan akses pendidikan dalam menjawab tantangan revolusi industri 4.0 ini. Nah, di samping itu sekarang juga oleh kementerian atau dalam hal ini Kemendikbudristek ini juga sudah dicanangkan program-program yang terkait dengan transformasi pendidikan tinggi. Nah, ini yang mungkin sudah kita kenal, antara lain adalah program Merdeka Belajar. Nah, ini saya rasa perlunya ya menyediakan materi pembelajaran yang bisa diakses dalam konteks Merdeka Belajar ini. Nah, ini salah satunya bisa dalam bentuk tadi microcredential atau mungkin juga dalam bentuk mata kuliah untuk transfer kredit dan sebagainya yang mungkin kemasannya dalam bentuk MOOCs ini. Dan kemudian yang jelas juga sekarang ini dengan adanya pemeringkatan perguruan tinggi, terutama untuk World University Ranking, ini saya rasa perlu ya kita meningkatkan, atau istilahnya UI di sini perlu meningkatkan reputasi akademik, karena reputasi akademik ini adalah salah satu indikator yang cukup besar yang menjadi bagian dari penilaian dari World University Ranking. Nah, ini salah satu strateginya untuk meningkatkan reputasi akademik yang menyediakan tadi sebanyak mungkin mata kuliah yang bisa diakses oleh masyarakat internasional. Jadi tidak hanya di Indonesia, tetapi juga bisa diakses oleh masyarakat di luar negeri. Nah, ini salah satu tadi bentuk yang mungkin paling mudah diselenggarakan adalah dalam bentuk MOOCs ini. Jadi ini 3 poin ini atau 3 hal ini yang menjadi latar belakang kenapa MOOCs ini sekarang didorong untuk banyak dikembangkan oleh prodi-prodi di UI. Nah, dari sisi MOOCs-nya sendiri, di UI ini memang karena banyak definisi dari MOOCs, tapi di UI di dalam berbagai pelatihan terkait dengan online learning maupun juga pelatihan MOOCs yang sudah diselenggarakan oleh UI, ini kami mendefinisikannya adalah MOOCs ini adalah pembelajaran daring yang diikuti oleh peserta yang masif atau yang banyak jumlahnya, dan ini bersifat terbuka, artinya bisa diikuti oleh siapa saja, dan formatnya pun juga bisa ditawarkan, tidak harus mengikuti kalender akademik, tapi bisa juga ditawarkan setiap saat, dan ini dirancang agar peserta dapat belajar mandiri. Jadi ini memang MOOCs yang didefinisikan oleh UI ini memang desainnya diarahkan untuk mata kuliah yang diselenggarakan secara self-paced learning. Jadi pembelajaran yang memang bisa diatur sendiri oleh mahasiswa atau oleh peserta dari MOOCs ini. Jadi tidak lagi bersifat teacher-led ya, artinya harus selalu dibimbing atau mendapat bimbingan dari dosen. Nah, jadi di sini mungkin dosen masih bisa berperan, tapi mungkin perannya adalah sebagai facilitator. Jadi tidak lagi ada sesi seperti kalau kita kuliah di kelas ini masih ada sesi kuliah atau lecturing ya istilahnya di sini, atau ceramah dan sebagainya. Jadi di sini lebih banyak memang diserahkan ke mahasiswa untuk menggali sendiri dengan diberi berbagai sumber belajar. Jadi tidak hanya sumber belajar yang ada di dalam platform MOOCs ini, tapi juga mungkin tautan ke sumber-sumber belajar yang lain. Dan di UI sendiri, ini MOOCs ini sudah disediakan platformnya yang kita sebut sebagai IDOLS UI-CID. Ini kenapa kok sebetulnya dikasih nama IDOLS? Nah, ini mungkin beberapa dari kita sering menanyakan nih, apa sih kenapa kok kasih nama MOOCs-nya UI itu kok websitenya ini alamatnya itu IDOLS. Nah, ini sebetulnya singkatan dari Integrated Distance and Online Learning Systems. Jadi ini yang kepanjangan dari IDOLS itu sebetulnya
kita menyediakan satu sistem pembelajaran untuk distance atau PJJ, dan juga yang bisa diakses secara online, dan ini sistemnya bersifat terintegrasi. Nah, ini memang dikhususkan sistem ini untuk menyelenggarakan atau istilahnya untuk mengakses berbagai materi atau konten yang didesain sebagai MOOC-nya UI. Nah, saat ini di katalog atau istilahnya koleksi dari MOOC UI ini kurang lebih sudah ada 377 MOOC, baik ini MOOC yang dirancang dalam format berkredit, jadi artinya kalau mahasiswa mengambil mata kuliah tersebut dan lulus dari mata kuliah tersebut, itu bisa memperoleh kredit yang bisa ditransfer. Tapi ada juga yang mata kuliah yang tidak berkredit, yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh para mahasiswa untuk sumber-sumber pembelajaran yang mungkin diperlukan di dalam mengikuti satu mata kuliah atau satu program yang ada di dalam prodinya. Jadi di sini MOOC-nya UI ini ada yang ditawarkan dalam bentuk berkredit dan ada juga yang tidak berkredit. Nah, ini kurang lebih dari 377 ini sebarannya yang tersedia dari masing-masing fakultas dan program vokasi. Ini kurang lebih seperti ini, dan ini memang dari fakultas yang paling banyak sudah menyediakan MOOC-nya ini adalah dari Fakultas Kedokteran. Itu dari ada sekitar 92 MOOC ya. Dan ini saya rasa mungkin 92 ini tidak hanya dari kedokteran, tapi dari rumpun ilmu kesehatan. Jadi ada yang juga dari mungkin FKG, ada yang dari FIK, dan juga dari FKM serta farmasi. Nah, ini kurang lebih Bapak Ibu dan para mahasiswa. Jadi nanti tinggal Bapak Ibu atau para mahasiswa ini bisa memilih nih kira-kira tertarik untuk mengikuti MOOC dari fakultas mana, nanti bisa dilihat di dalam IDOLS tadi, dan tinggal mendaftar, dan juga kalau umpamanya itu adalah mata kuliah yang berkredit, kalau diikuti sampai selesai dan mengikuti misalkan ada ujiannya, dan itu kredit yang diperoleh bisa ditransfer ke dalam ini Bapak dan Ibu atau para mahasiswa yang mengikuti MOOC ini. Nah, selain dari MOOC yang sudah disediakan oleh UI, tadi juga mungkin sempat disampaikan oleh Prof. Haris bahwa sebetulnya UI ini juga tergabung dalam satu konsorsium yang disebut sebagai ICE Institute. Sebenarnya ICE-nya ini adalah Indonesia Cyber Education. Nah, ICE Institute ini adalah suatu center atau suatu institut yang didirikan oleh Kementerian, tetapi memang hostingnya itu ada di Untas Terbuka. Dan di dalam ICE Institute ini awalnya dibentuk oleh sekitar 10 perguruan tinggi, dan UI termasuk salah satu anggota dari konsorsium yang sudah ikut dari awal berdirinya ICE Institute ini. Dan sejauh ini sudah ada sekitar 20 mata kuliah ya yang ditawarkan oleh UI di ICE Institute ini. Nah, jadi bagi para mahasiswa yang tertarik juga untuk mengikuti MOOC, itu mungkin tidak hanya pilihannya dari MOOC yang disediakan oleh UI di IDOLS, tapi juga bisa mengambil MOOC yang disediakan oleh ICE Institute. Karena di dalam ICE Institute ini tidak hanya UI saja yang menjadi anggota konsorsium, tetapi juga ada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta yang lain. Dan ini saat ini sudah ada sekitar 300 mata kuliah dalam bahasa Indonesia dan 40 mata kuliah yang berbahasa Inggris yang berasal dari PTN maupun PTS yang menjadi anggota konsorsium. Dan jadi di UI sendiri memang ada 20 mata kuliah UI yang ditawarkan oleh UI. Nah, ICE Institute ini karena juga sifatnya nasional, sehingga
oleh kementerian juga difasilitasi untuk bisa bekerja sama dengan beberapa platform MOOCs yang ada di luar negeri. Nah, dalam hal ini ICE Institute ini menggunakan platform MOOCs yang ada di EDX. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu atau para mahasiswa mengetahui ada platform yang namanya OpenEDX, itu adalah platform MOOCs yang disediakan oleh EDX, dan EDX ini adalah suatu MOOCs yang disediakan oleh MIT sebetulnya, di mana anggota atau mata kuliah yang tersedia di EDX ini itu tidak hanya dari MIT, tetapi juga dari member-member dari EDX yang ada di Amerika maupun di luar Amerika. Jadi ada dari seperti Harvard, ada dari perguruan tinggi lain yang terkemuka yang ada di Amerika. Dan ICE Institute ini karena juga sudah bekerja sama dengan EDX, sehingga kalau mahasiswa UI ingin mengakses mata kuliah yang ada di EDX, memang ini semua dalam bahasa Inggris ya, itu ada kurang lebih 1.400 mata kuliah yang bisa menjadi pilihan. Nah, jadi artinya mahasiswa UI ini tidak harus mengambil dari MOOCs-nya UI atau mungkin MOOCs-nya dari perguruan tinggi lain di Indonesia, tapi juga bisa mengambil mata kuliah yang ditawarkan melalui EDX. Nah, ini semuanya diaksesnya memang melalui platformnya ICE Institute. Nah, selain EDX, ini ICE Institute juga bekerja sama dengan Tsinghua University yang mempunyai platform MOOCs yang namanya Shutang-X. Nah, ini juga sudah ada 60 mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa UI, terdiri dari berbagai subjek, dan ini bisa dipilih juga secara free. Nah, ini cuma memang aksesnya harus melalui ICE Institute. Nah, ini berkat karena UI menjadi salah satu anggota konsorsium dari ICE Institute. Jadi sebetulnya pada saat ini mahasiswa UI ini punya kesempatan banyak sekali untuk memilih mata kuliah yang tidak hanya disediakan oleh prodinya sendiri, tetapi juga dari luar prodi ini dalam bentuk MOOCs ini. Jadi bisa mengambil dari MOOCs koleksi MOOCs UI, kemudian bisa mengambil kuliah dari yang tersedia di EDX atau di ICE Institute sendiri, atau bahkan yang ada di Shutang-X. Nah, untuk yang berikutnya ini sedang di dalam proses untuk menjadi member ya dari satu platform MOOCs yang lain yang juga banyak atau cukup terkenal, yaitu yang namanya Coursera. Jadi selain EDX, ini sebetulnya di Amerika yang cukup terkenal juga ada satu provider yang namanya Coursera ini, dan UI akan segera menjadi anggota atau memiliki member menjadi anggota dari Coursera ini. Dan nanti dengan adanya Coursera ini, pilihan mata kuliah yang bisa diambil dalam bentuk MOOCs akan bertambah lagi. Ini kalau nggak salah sesuai dengan jenis membership yang sedang diproses, ini UI memiliki akses sekitar 1.000 user account. Jadi artinya bagi mahasiswa UI yang sedang mengambil program Merdeka Belajar, jadi misalkan mahasiswa semester 5 atau semester 6 itu bisa mengikuti mata kuliah yang ada ditawarkan oleh Coursera ini, karena tersedia 1.000 akun. Jadi setiap tahun oleh Coursera sebagai membernya, sebagai membership ininya, privilege-nya itu UI akan memperoleh 1.000 akun yang bisa digunakan oleh mahasiswa untuk mengakses berbagai konten yang ada di Coursera. Nah, untuk manfaatnya saya rasa MOOC sudah bisa kita lihat. Jadi artinya di sini jelas salah satu penunjang agar semua konten-konten pembelajaran itu mudah diakses dan juga fleksibel, karena fleksibelnya ini bisa diakses kapan saja dan dari mana saja.
dan ini juga bisa istilahnya learning learning pace-nya atau tingkat kecepatan belajarnya itu bisa disesuaikan oleh mahasiswa sendiri. Nah, jadi di sini MOOC ini memang desainnya dibuat bisa mudah diakses dan juga fleksibel. Dan kemudian jelas tadi kalau kita mengikuti mata kuliah yang ada di EDX maupun di Syutang-X maupun yang di Coursera, itu jelas sudah melalui sudah melalui tahapan dari penjaminan mutu yang ditetapkan oleh masing-masing platform tadi atau provider tadi ya. Jadi di sini artinya mata kuliahnya itu sudah dijamin ini memiliki konten yang kelas dunia. Karena sebagai contoh untuk Coursera saja untuk bisa menjadi membership atau menjadi member dari Coursera dan ingin menawarkan mata kuliahnya di Coursera, itu perguruan tinggi tersebut atau prodinya ini harus masuk ke ranking 100 besar dunia. Jadi memang di sini proses kurasinya ini juga cukup ketat. Jadi tidak sembarangan perguruan tinggi bisa meletakkan konten-kontennya di platform-platform tersebut. Dan kemudian jelas karena ini bisa diambil dari luar prodi, dan kalau memang prodi merekognisi kredit atau mata kuliah yang diambil dari MOOCs ini, maka itu bisa transfer ke dalam transkrip mahasiswa di dalam prodinya masing-masing. Nah, jadi di sini selain juga tadi mendapat tambahan wawasan ilmu pengetahuan, dan juga di sini kalau itu berkredit itu bisa digunakan untuk transfer kredit atau perolehan kredit. Nah, lalu apa hubungannya antara program BYOC ini dengan MOOCs UI? Jadi mungkin Bapak dan Ibu dan juga para mahasiswa juga mengetahui bahwa sejak dicanangkannya program Merdeka Belajar itu sebetulnya ada opsi bahwa mahasiswa itu memiliki hak untuk mengambil 20 SKS di luar program studi yang masih ada di dalam perguruan tingginya sendiri. Jadi ya, dalam hal ini di luar prodi, tetapi mengambilnya itu di prodi lain yang ada di UI. Nah, ini bisa sampai 20 SKS. Nah, mengambil 20 SKS yang di luar prodi ini yang bisa dimanfaatkan menjadi bagian dari program BYOC ini. Dan pemenuhan dari BYOC ini bisa saja tidak hanya mengambil mata kuliah lintas prodi yang diselenggarakan secara tatap muka, tetapi juga bisa dalam bentuk mengambil melalui MOOCs yang ditawarkan oleh prodi-prodi lain tadi. Nah, ini program-program ini bisa kemudian kalau namanya MOOCs-nya yang diambil adalah program yang berkredit, sehingga nanti SKS-nya itu kalau namanya lulus atau istilahnya sampai selesai dan kemudian lulus dalam proses evaluasinya, SKS yang diperoleh ini dapat ditransfer ke prodi masing-masing mahasiswa, sehingga nanti bisa ikut dicatatkan di dalam transkrip atau di dalam pencatatan, apakah itu dalam bentuk SKPI atau mungkin juga dalam bentuk transkrip ya, kalau memang itu bisa menjadi bagian dari mata kuliah pilihan yang diambil di luar prodi. Nah, ini kurang lebih kenapa kok MOOCs ini juga sekarang bisa dimanfaatkan untuk menunjang BYOC. Jadi karena tujuan dari BYOC ini kan mahasiswa sudah bisa, tadi disampaikan oleh Prof. Haris, sudah bisa menentukan sendiri nih sejak mereka diterima di UI dari semester 1 sudah bisa merancang kira-kira mereka akan istilahnya menentukan karirnya ini dalam hal apa. Jadi sebagai contoh tadi misalkan kalau ada kebetulan saya dari matematik, mungkin ada saja mahasiswa matematik ini
ingin nanti ke depannya juga menguasai beberapa masalah terkait dengan ekonomi misalkan. Nah, sehingga mungkin mata kuliah basic yang terkait dengan ekonomi, misalkan seperti ekonomi syariah dan sebagainya, itu mungkin bisa diambil dari MOOCs yang ada ditawarkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan ini kemudian nanti kalau kreditnya sudah diperoleh, ini bisa ditransfer ke dalam transkrip dari mahasiswa matematik tersebut. Nah, ini kurang lebih sekedar penjelasan mengapa MOOCs ini sekarang digalakkan dan ini sekarang bisa dimanfaatkan untuk mendukung program BYOC. Mungkin itu saja dari saya sebagai penjelasan terkait dengan MOOCs dan kaitannya dengan BYOC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gatot atas penyampaian presentasinya. Selanjutnya sebagai puncak acara dari sosialisasi Build Your Own Career Program, marilah kita sambutkan Kepala Unit Center for Independent Learning, Bapak F. Asta Eka Dianto, untuk menyampaikan paparan terkait BYOC ini. Kami persilakan Pak Asta. Baik, terima kasih Mas Habib atas kesempatannya. Saya izin untuk share screen. Mudah-mudahan kelihatan. Sudah, Pak. Oke, baik. Sebentar. Oke, baik. Saya akan menjelaskan tentang proses dari pendaftaran, termasuk mungkin persiapan-persiapan yang perlu dilakukan untuk melaksanakan atau untuk bisa terlibat di dalam program Build Your Own Career ini. Nah, seperti disampaikan tadi dari awal oleh Prof. Haris dan juga oleh Pak Gatot, bahwa program BYOC ini adalah program yang dikaitkan dengan kegiatan Merdeka Belajar. Nah, Merdeka Belajar itu konsepnya adalah bahwa mahasiswa melakukan pembelajaran di luar program studi, dan nanti hasil dari pembelajarannya itu kemudian akan menjadi kredit, jadi diakui atau dikonversi kreditnya ke dalam tentu saja catatan akademik ataupun transkrip. Jadi hasil belajarnya itu akan diakui SKS-nya. Nah, ini merupakan proses yang harus dilakukan dan oleh baik program studi maupun mahasiswa sendiri itu perlu mempersiapkan baik-baik program ini sehingga manfaatnya menjadi maksimal. Karena kalau tidak dikonversi kreditnya akan sayang sekali, upaya belajarnya itu cukup besar. Nah, kegiatan belajarnya sendiri karena ini menggunakan platform tadi yang disebutkan oleh Pak Gatot, maka tentu saja mayoritas merupakan aktivitas yang bersifat mandiri ataupun self-paced learning dalam rangka untuk katakanlah mengumpulkan capaian-capaian pembelajaran yang diharapkan. Nah, saya akan masuk dulu kepada sebuah sampel saja sebenarnya. Nah, sampel ini adalah sebuah program yang sejenis, yaitu program studi independen yang dilakukan terutama dikelola oleh Google Bangkit dalam hal ini bekerja sama dengan mitranya. Jadi di sini ada Goto, ada Traveloka gitu ya. Dan mereka menawarkan program-program yang berkaitan sama teknologi IT untuk diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa seluruh Indonesia. Dan salah satunya di sini adalah mahasiswa dari program studi Arab dari UI yang mengikuti program Google Bangkit dengan stream cloud computing. Jadi kalau kita lihat dari studi, katakanlah studi sastra Arab, kemudian belajar cloud computing itu kelihatannya jauh banget. Gitu ya. Tapi ternyata yang bersangkutan sanggup untuk mengikuti program tersebut dan bahkan menyelesaikan studi cloud computingnya dengan sangat baik dan jauh lebih cepat dibandingkan rekan-rekannya. Jadi merupakan early achiever dibilangnya. Jadi menyelesaikan studi-studi yang seharusnya diselesaikan dalam waktu katakanlah 6 bulan atau mungkin kurang lebih ya 5 sampai 6 bulan itu dapat dia selesaikan dengan waktu yang lebih cepat.
Nah, ini menunjukkan bahwa tergantung dari passion, tergantung dari minat, tergantung dari kemampuan seseorang, ya bakatnya untuk bisa menguasai sebuah kompetensi atau capaian pembelajaran yang memang menjadi pilihan dari yang bersangkutan. Jadi dia memilih untuk mengambil program Merdeka Belajar ini dan mengikuti stream cloud computing. Dan ini sebuah contoh saja bahwa kita bisa mengikuti sebenarnya belajar di luar dari apa yang harusnya atau mungkin yang ditawarkan oleh universitas. Jadi ini merupakan contoh. Nah, dari contoh ini kemudian kita dari Universitas Indonesia dibuatlah semacam konsep di mana kita memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk merancang sendiri. Jadi bukan saja sekedar kita membuat atau menyusun program seperti Google Bangkit itu program disusun oleh tadi Google dan rekan-rekannya. Dan mereka membuat stream yang kemudian dipilih oleh mahasiswa. Nah sekarang kita memberikan kesempatan yang lebih luas lagi kepada Mas Owi, karena kami yakin bahwa Mas Owi ini punya kapasitas dan kemampuan yang sangat baik ya, untuk bisa merancang sendiri capaian pembelajarannya. Ya tentu saja bekerja sama atau Anda misalnya nanti berkonsultasi dengan dosen. Ya kuncinya adalah berkonsultasi dengan dosen. Tapi yang Anda rancang adalah tentu saja pembelajaran-pembelajaran yang bisa Anda gunakan nanti untuk memenuhi capaian pembelajaran yang diinginkan. Jadi tergantung dari Anda mau memenuhi atau mengejar stream apa. Dan fasilitas yang disediakan tadi sudah disebutkan. Jadi ada MOOCs UI, ada kerjasama dengan konsorsium ICT Institute, itu ada IDX, ada SutangX, dan juga kerjasama dengan Coursera. Coursera itu menyediakan nanti Coursera for Campus yang akan memiliki katakanlah mata kuliah yang ditawarkan oleh universitas-universitas top dunia. Jadi kalau standarnya QS 100, jadi Anda bisa mengambil pembelajaran dari universitas-universitas lain, dan itu sifatnya free karena kita sudah merupakan anggota dari Coursera for Campus. Nah ini sebagai contoh saja, dan saja juga ada LinkedIn, meskipun LinkedIn sendiri lebih banyak kepada kompetensi-kompetensi yang berhubungan dengan profesi atau keahlian, jadi skills ya, yang dilatih dan bukan courses. Nah ini perlu dilihat lebih jauh kira-kira yang memenuhi. Tapi yang paling penting adalah kita punya banyak sekali opsi di mana mahasiswa bisa mengambil mata kuliah berkredit yang ditawarkan. Nah, jadi bagaimana BYOC ini dibuat? Nah, yang perlu dilakukan oleh mahasiswa adalah sekarang tentu saja Anda harus menentukan dulu siapa yang boleh mengikuti atau siapa yang dapat mengikuti BYOC. Tentu saja targetnya adalah mahasiswa mulai dari semester 5. Jadi kalau di tahun ajaran 2022-2023 mendatang Anda masuk ke semester 5, maka Anda sudah dapat untuk mengajukan atau dapat mengikuti program BYOC ini. Yang perlu Anda lakukan adalah Anda akan merancang. Datanglah ke website-website tadi, ya, ke situs-situs tadi, termasuk MOOCs UI, ya, ICE, Institute, Coursera, untuk melihat konten atau materi courses atau mata kuliah yang ditawarkan. Dan manakah yang menurut Anda cocok untuk katakanlah minat dan bakat yang Anda atau stream yang Anda ingin ikuti. Dan itu nantinya ketika Anda sudah memilih, tentu saja akan mengikuti kelas-kelas tersebut, dan kemudian di akhir atau setelah mengikuti atau setelah selesai mengikuti tersebut, Anda punya bukti bahwa Anda mendapatkan sertifikat atau lulus, ya hasilnya ada transkrip nilai dan sebagainya, maka Anda bisa mengkonversikan hasil pembelajaran itu. Dan ini dapat digunakan juga untuk memenuhi syarat lulusan tentu saja, karena konversi SKS itu salah satu fungsinya adalah untuk memenuhi jumlah SKS syarat lulus. Ya, tentu saja ada hal-hal lain yang Anda perlu perhatikan, termasuk bahwa ada persyaratan mata kuliah wajib yang harus Anda ikuti atau Anda harus lulus bahkan. Dan itu bisa dikaitkan juga dengan mata kuliah yang Anda ambil di BYOC. Jadi memang ini opsinya banyak. Anda bisa memilih mata kuliah yang relevan dengan capaian pembelajaran mata kuliah wajib yang bisa diakui nantinya.
Jadi makanya perlu sekali konsultasi, diskusi dengan dosen pembimbing akademis untuk bisa merancang ini dengan baik. Karena Anda akan belajar mandiri, waktu yang disediakan cukup banyak, ya, dan Anda bisa nanti mengkonversinya saat lulus. Nah, apa yang dilakukan adalah oleh mahasiswa, BYOC ini dianggap atau kita nyatakan sebagai program studi independen. Jadi mahasiswa akan melakukan studi independen secara mandiri dalam konteks Merdeka Belajar di UI. Dan kemudian yang dilakukan adalah menentukan sumber pembelajaran. Anda cek website, Anda cek penawaran di MOOCs, di Coursera, di Syutang-X, di EDX, mata kuliah yang bisa Anda ambil. Dan itu fleksibel sebenarnya. Kenapa fleksibel? Karena Anda mendapatkan pilihan untuk melakukan itu maksimum 2 semester atau dalam 1 tahun. Terutama Coursera, Anda akan mendapatkan akun Coursera yang dengan akun tersebut Anda bisa mengakses free tanpa berbayar. Jadi Anda bisa mengumpulkan antara 20 sampai 40. Kenapa saya bilang sampai 40? Apabila Anda mengambil mata kuliah yang relevan dengan mata kuliah wajib di program studi, maka akan memungkinkan untuk Anda klaim sampai maksimal 40 SKS. Tetapi untuk mata kuliah yang memang tidak relevan atau tidak terkait dengan mata kuliah program studi, yang bisa Anda klaim total SKS-nya hanya maksimum 20 SKS. Jadi Anda atur atau Anda pilih baik-baik mata kuliah apa saja yang bisa Anda ikuti. Dan itu perlu konfirmasi atau konsultasi dengan dosen pembimbing. Nah, jadi Anda bisa menentukan sebenarnya. Misalnya Anda tertarik ke bidang engineering, Anda ini tertarik dengan bisnis, Anda tertarik dengan science atau liberal arts, misalnya Anda bisa langsung katakanlah menentukan mata kuliah mana yang saya mau ikuti, stream apa misalnya. Terus kontennya atau materi-materinya seperti apa. Anda bisa merancang sendiri. Disitulah konteks dari build your own career. Kenapa? Karena keahlian atau skill yang Anda kuasai ini akan menentukan karir Anda di kemudian hari. Dan ini kesempatan untuk menyusun rencana Anda dengan platform yang disediakan. Jadi opsi bahwa platform yang diberikan atau disediakan ini akan membuka katakanlah horizon atau katakanlah kesempatan bagi Anda untuk mengambil atau belajar secara global dari platform tersebut. Jadi UI akan menyediakan sarana-sarana tadi, ya, tapi tentu saja jumlahnya tidak untuk seluruh mahasiswa. Oleh karena itu, kami buka hanya di mahasiswa mulai dari semester 5, dan Anda perlu mengajukan atau perlu menyusun rencana yang baik. Jadi ada proses di mana Anda akan mendaftar dan mengajukan sebuah proposal. Proposal itu tidak fix sebenarnya. Jadi Anda masih bisa mengubah rencana mata kuliah yang Anda ambil dan seterusnya nanti selama proses berjalan. Jadi selama Anda nanti menjalankan program BYOC dalam 1 tahun. Ya, Anda bisa pilih, tapi yang jelas itu akan berpengaruh pada tadi proses konversi SKS. Jadi hati-hati dan cermat di dalam memilih mata kuliah. Dan prosesnya tetap melalui CIL, jadi Center for Learning akan manage, akan memonitor progres Anda dan mencatat apa yang Anda sudah capai untuk bisa dikonversikan. Yang perlu Anda lakukan hanya setiap progres yang Anda lakukan, Anda perlu upayakan, ya kalau sudah tercapai, sudah lulus, Anda bisa klaim di tiap semester Anda bisa sampaikan ke program studi untuk melakukan konversi SKS atau transfer credit. Ya, ini hasil Anda pelajari ya, di akhir semester, karena ada 2 semester, Anda bisa mulai dengan semester pertama dan kemudian dilanjutkan semester kedua atau semester 5, kemudian semester 6, ya, untuk masing-masing capaian yang sudah Anda peroleh dari belajar menggunakan platform yang ditawarkan di BYOC. Dan ini dapat digunakan juga untuk nanti mungkin terkait dengan double major ataupun double minor. Hal ini masih tentu saja menjadi wacana karena perlu dirumuskan, tapi minimum tadi, jadi Anda sudah mendapatkan pembelajaran dan Anda bisa klaim. Jadi fakultas akan memfasilitasi pelaksanaan program ini. Jadi pada prinsipnya dimulai dari konsultasi dengan pembimbing,
diikuti dengan rekognisi atau konversi SKS dari hasil pembelajaran. Nah, berarti yang perlu dari mahasiswa adalah merancang atau merencanakan studinya dan kemudian mengajukan rekognisi SKS ketika Anda sudah lulus atau menyelesaikan studi-studi di mata kuliah yang Anda pilih tadi. Baik, saya langsung saja untuk menunjukkan prosedur pendaftaran BYOC, jadi buat seluruh mahasiswa nantinya. Prosedurnya adalah dimulai dengan mahasiswa merencanakan program. Jadi tentukan courses yang perlu yang Anda akan ambil dalam kurun waktu 2 semester tadi. Buat listnya, cek di website-website atau situs-situs yang tadi, platform-platform yang tadi, mereka ada daftarnya, ada mata kuliahnya, bisa diperiksa, bisa dianalisa. Di Coursera Anda bisa langsung lihat mata kuliah apa yang ditawarkan di universitas mana yang berkredit. Kemudian konsultasikan dengan dosen pembimbing akademis. Saya mau ambil ini. Dari sekian mata kuliah ini, ada mata kuliah yang saya bisa samakan atau bisa saya klaim sebagai mata kuliah wajib karena sampai belajar sama. Anda bisa diskusikan itu. Tapi sebagian lagi akan saya klaim sebagai mata kuliah pilihan yang maksimal 20 SKS berada di luar program studi. Anda juga bisa sampaikan. Jadi apa yang Anda lakukan adalah merancang program tersebut. Ketika rancangan itu siap dan sesegera mungkin saja Anda kirimkan proposal ke ILIS melalui sistem yang disebut dengan ILIS UI. ILIS adalah Independent Learning Information System, ya, sistem yang dikelola di CIL. Nanti saya akan tunjukkan seperti apa. Nah, di dalam ILIS itu Anda akan submit proposal, Anda akan daftar dan submit proposal, dan kemudian akan ada proses seleksi. Bagi yang lolos seleksi, maka akan mendapatkan akun. Jadi kita akan berikan akun, misalnya Coursera, akun Coursera, itu akan mendapatkan akun untuk Anda bisa gunakan untuk mengikuti courses online tadi. Jadi kalau courses online ini lulus, ya silahkan hasil dari pembelajaran itu Anda buat laporan, bukti-buktinya, ya, sertifikat, transkrip, dan sebagainya untuk nanti dikonversikan di tiap akhir semester. Dan ini dilaporkan ke CIL dan melalui CIL atau bisa melalui CIL ke program studi. Nanti program studi akan melakukan analisa atau kajian terhadap hasil capaian Anda dan ditentukan konversi SKS. Nah, mudah-mudahan karena ini sudah dirancang sejak awal dengan dosen, dengan pembimbing akademis, maka hasil konversi atau proses konversi tidak akan berlangsung lama karena ini sudah disiapkan lebih awal. Jadi Anda akan melakukan kegiatan BYOC ini selama 1 tahun. Jadi dalam 1 tahun atau 2 semester yang dapat dilakukan karena akun yang disediakan atau akun yang dibuat memang valid untuk 1 tahun. Nah, setelah itu ya kita akan menyiapkan lagi untuk akun berikutnya dan kemudian mahasiswanya juga tentu saja akan berbeda. Nah, bergantian tentu saja. Jadi tidak bisa sepanjang waktu juga Anda manfaatkan. Tetapi dalam 1 tahun minimal Anda bisa menggunakan itu untuk belajar dari platform-platform online tadi. Nah, ini adalah tampilan kurang lebih bagaimana format proposalnya. Jadi proposal dalam bentuk sebuah dokumen, Anda tulis lengkap, ya, nama, NPM, program studi, kontak email, kemudian Anda di semester berapa dan sudah jumlah SKS berapa yang diperoleh, dan IPK terakhir berapa, dan kemudian Anda tulis atau Anda buat deskripsi motivasi Anda untuk mengikuti studi dan BYOC ini seperti apa. Nah, ini akan menunjukkan apakah Anda serius atau apakah memang minat Anda yang Anda ingin ikuti. Ya. Jadi kita bisa melihat juga dari motivasi, ini penting. Nah, kemudian tentu saja yang sangat penting adalah rencana studinya. Jadi nama mata kuliahnya, ambil di platform mana, URL-nya apa, ya, linknya apa, informasi linknya, kemudian berapa lama atau durasi, dan jumlah SKS yang kemudian akan dikonversi. Ya. Itu tidak harus fix, artinya tidak harus sudah disetujui, tetapi paling tidak itu memberikan gambaran. Karena dalam perhitungan kita memang ada perhitungan berapa kredit atau berapa SKS dari mata kuliah tersebut. Dan tentu saja mata kuliah penyetaraannya. Jadi kalau ada mata kuliah di dalam kurikulum program studi yang bisa disetarakan atau dianggap bisa memiliki capaian belajar yang sama, Anda bisa usulkan ya sebagai mata kuliah konversi nantinya.
Nah, dokumen ini atau rencana studi ini itu akan ditandatangani oleh dosen bimbing dan mahasiswa. Jadi untuk menunjukkan bahwa dosen bimbing sudah memberikan konsultasi dan berdiskusi dengan Anda untuk merancang ini secara bersama. Jadi Anda siapkan dan diskusikan dengan pembimbing. Bila itu masih belum diputuskan jumlah SKS misalnya, maka ini dapat ditulis sebagai definitif. Artinya karena kesepakatan ini belum akan dapat dikonversikan sebelum Anda benar-benar menyelesaikan mata kuliah tersebut dan menunjukkan bahwa Anda lulus di situ dan ada bukti-buktinya. Karena tanpa itu maka tentu saja tidak ada konversi. Jadi ini sangat penting ya, Anda harus sudah menunjukkan Anda sukses belajar di situ. Dan dosen tinggal nanti akan approve atau katakanlah menyatakan bahwa proses persiapan ini sudah dilakukan. Nah, dokumen ini kemudian Anda gunakan untuk Anda daftarkan diri Anda melalui ILIS UI tadi, Independent Learning Information System yang ada di CIL. Alamatnya adalah CILWIA.CID Marketplace, kemudian Anda bisa buat akun dengan masuk ke login terlebih dahulu. Nah, untuk mahasiswa harap gunakan akun SSO UI. Jadi akun yang selama ini Anda gunakan untuk akademik atau untuk email UI, ya, gunakan akun SSO UI. Jadi akun @uia.cid. Jadi pilihannya adalah Anda pilih dengan opsi login dengan SSO. Jadi jangan gunakan yang lain. Ya. Jadi kalau Anda belum pernah login CIL, maka Anda akan pilih bagian bawah. Jadi bukan bagian login, tapi bagian yang di bawah, yang di opsional di bawah. Nah, di situ ada tulisan login dengan SSO, Anda klik dan kemudian Anda akan masuk ke sistem SSO untuk login. Nah, begitu Anda sudah login, maka Anda sudah terdaftar atau tercatat akunnya di CIL atau di ILIS UI. Nah, di situ nanti Anda masuk ke dashboard, ya. Dan di dalam dashboard yang pertama kali tentu saja Anda lakukan adalah mengubah profil. Jadi kalau sudah login, maka yang Anda lakukan adalah Anda akan ubah profil. Anda modifikasi profil Anda karena detail informasinya itu belum terisi. Jadi misalnya NPM, angkatan dan sebagainya, tolong diisi. Ya ini penting meskipun ini sebenarnya ada di SIAP NG, tapi untuk sistem saat ini perlu diisi lebih lanjut. Nanti kita akan konfirmasikan dengan sistem di SIAP, tapi paling tidak Anda isi kembali informasi tersebut. Nah, setelah Anda mengisi profil, baru setelah itu Anda lanjut untuk memasukkan aplikasi Anda ke program BYOC. Nah, program BYOC ini ada di dalam program MBKM UI di bagian studi atau proyek independen. Jadi sebenarnya saat ini di marketplace, kalau Anda lihat nanti di program MBKM itu ada sudah banyak mata kuliah ataupun penawaran-penawaran Merdeka Belajar yang akan muncul. Jadi Anda tidak hanya akan melihat BYOC saja, Anda akan melihat yang lain. Tapi khusus untuk BYOC, Anda pergi ke studi proyek independen, dan di situ Anda akan menemukan nama program, yaitu Build Your Own Career atau BYOC, dan aplikasinya. Nah, bobot kredit dan sebagainya itu hanya tambahan, ya jangan diperhatikan, karena di sini tergantung dari aplikasi, tergantung dari capaian Anda. Anda bisa mencapai 20, Anda bisa mencapai maksimal 40, itu tergantung dari bagaimana Anda merancang dan menjalankan program. Tapi yang jelas, total pendaftar yang akan tersedia atau yang akan di-approve untuk kali ini, program BYOC ini, totalnya adalah 1.000 pendaftar. Mereka akan mendapatkan akun Coursera, ya, akan diberikan juga akun Coursera. Jadi silakan nanti tinggal klik aksi, di situ ada warna hijau untuk login atau warna lain yang warna biru itu untuk melihat status dari pendaftaran Anda. Nah, ketika Anda sudah mendaftar dan mengupload atau mensubmit proposal, Anda tinggal menunggu hasil seleksi. Jadi begitu seleksi selesai, Anda lihat bahwa status Anda sudah diterima, misalnya ya, status pendaftaran sudah diterima, maka Anda nanti akan mendapatkan akun untuk Anda laksanakan program ini. Jadi nanti akan ada monitoring dan sebagainya akan dilakukan setelah ini. Jadi Anda akan submit hasil belajar Anda, ya, portofolio dari apa yang Anda sudah kumpulkan dengan studi independen Anda,
sampai Anda akhir dari masa akun Coursera misalnya itu berakhir, jadi dalam waktu 1 tahun. Ya kurang lebih demikian gambaran terkait dengan program Build Your Own Career. Gunakan kesempatan ini untuk belajar secara mandiri dengan mengambil kuliah-kuliah online yang ditawarkan di platform-platform tadi. Jadi sehingga Anda bisa mengumpulkan kredit yang akan digunakan untuk memenuhi kredit atau batas kredit dari kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Baik, saya pikir itu saja. Terima kasih. Kita bisa nanti habis ini lanjutkan dengan tanya jawab mungkin terkait dengan program atau mekanisme tadi. Demikian. Sekian. Kembali ke Mas Habib, silakan. Ya, terima kasih Pak Hasta atas penyampaian program dari BOC ini. Wah, menarik banget ya programnya ya. Nah, kalian untuk para peserta atau mahasiswa bisa langsung saja mendaftar untuk program ini. Lalu kalau misalkan masih bingung, nah sekarang dari kami juga menyiapkan tanya jawab. Nah, untuk tanya jawab bisa melakukan raise hand, melakukan emoji di atas, atau melakukan tanya jawab di kolom chat. Dipersilakan dari sekarang. Karena kita masih punya waktu lumayan banyak untuk melakukan tanya jawab. Adakah yang ingin bertanya? Karena programnya menarik ini. Sangat-sangat menarik untuk mengikuti program BOC ini. Bisa mengajukan raise hand atau di kolom chat. Oh iya, sudah ada dari Yohana. Boleh, Yohana Pegas melakukan pertanyaan. Saya Yohana dari India. Saya mau tanya untuk terkait program BOC ini tuh, jadi kan tadi dibilangnya bakal dapat akun Coursera ini selama setahun ya. Programnya itu juga selama setahun, berarti kan semester 5 sampai semester 6. Nah, buat program study plan yang diajuin yang pertama kali yang sekarang ini itu, diajuinnya itu langsung buat setahun atau buat semester 5 dulu, sama itu pertama. Terus kedua, kan itu berarti langsung kalau misalnya setahun 40 SKS, berarti kalau 40 SKS, anak-anak yang misalnya keterima BOC ini nggak bisa ikut program MBKM lainnya ya, kayak misalnya magang gitu, yang kampus Merdeka. Itu sih pertanyaannya, jadi ada 2. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Yohana. Dari Pak Hasta mungkin akan menjawab pertanyaannya. Saya langsung jawab aja. Jadi maksimum 40 SKS itu adalah batas maksimum ya untuk konteks kalau Anda mengambil mata kuliah yang memang bisa disetarakan dengan mata kuliah wajib di kurikulum. Ya, jadi kalau Anda mengambil mata kuliah di luar kurikulum atau di luar program studi, maka Anda hanya bisa mengkonversikan maksimum 20 SKS. Artinya dalam 1 tahun itu Anda akan mengklaim maksimum 20. Kalau 40 berarti Anda harus rencanakan baik-baik, diskusikan dengan pembimbing apakah mata kuliah yang Anda ambil itu memang setara dengan mata kuliah yang ada dalam kurikulum. Ya, itu kuncinya, konteksnya di situ. Nah, untuk hasil pembelajaran, makanya ini perlu dilihat. Jadi, konversi hanya bisa dilakukan apabila ada ruang kredit atau SKS di tiap semester. Jadi, kalau Anda mengambil mata kuliah yang ada reguler, misalnya Anda tidak mengambil di BYOC, tapi Anda mengambil di katakanlah masuk IRS, Anda masuk ambil mata kuliah, atau Anda mengikuti program MBKM lain, maka tentu saja konsekuensinya adalah Anda akan menjalankan mungkin jumlah SKS yang jauh lebih besar daripada batas yang ditentukan. Jadi total maksimum per semester itu 24. Anda harus hitung baik-baik. Ya, kita tidak akan katakanlah bisa mengkonversi Anda apabila Anda tidak memenuhi itu. Jadi batas 24 SKS maksimum per semester itu adalah batas yang harus Anda jaga sendiri. Makanya ini merdeka belajar, tapi juga merdeka dalam konteks ya ada koridor yang Anda harus penuhi. Anda harus paham baik benar itu bahwa
koridor ini tidak dilanggar. Karena kalau tidak, Anda rugi sendiri. Ya. Karena kalau Anda terlalu mengumpulkan banyak kredit, maka Anda akan kehilangan banyak kredit, ya, kesempatan untuk bisa mengkonversikan SKS. Itu satu. Yang kedua, kalau Anda over, karena setiap kegiatan ini akan membutuhkan konsentrasi dan waktu atau beban belajar tertentu. Pasti, kami bisa pastikan bahwa Anda tidak bisa sambi, jadi harus serius. Jadi kalau tidak, ya berarti kemungkinan gagal besar. Dan kita akan evaluasi tiap semester, apakah BYOC atau misalnya akun yang diberikan itu dipakai secara efektif. Jadi laporan tiap semester tetap harus diberikan atau disampaikan melalui CIL. Kita akan ada monitoring untuk menentukan apa yang sudah Anda capai. Jadi ketika Anda membuat proposal, rancangan Anda itu masih rancangan tentatif, tetapi kalau bisa sudah 1 tahun atau 2 semester. Jadi tidak harus 2 semester sebenarnya. Yang ingin ditunjukkan di situ adalah berapa banyak mata kuliah dan berapa SKS yang Anda rencanakan ingin ambil melalui BYOC ini. Ya, jadi mata kuliah apa saja. Itu saja sebenarnya. Ya, apakah nanti Anda ambil di 1 semester, apakah semua bisa Anda ambil di 1 semester, atau bahkan Anda bisa ambil atau Anda bisa ngambilnya di 2 semester misalnya. Oh, sekarang saya cuma ngambil 2 mata kuliah, mungkin nanti yang berikutnya saya mau ambil 4 mata kuliah di semester genap misalnya. Itu Anda nanti rancang sendiri, karena kita tidak melihat, karena BYOC ini tidak punya apa istilahnya, ya jadwalnya ditentukan sesuai dengan jadwal yang ada di platform online tadi. Jadi Anda kalau ingin memilih mata kuliah, ya tentukan saja kapan Anda mau ambil, kapan Anda katakanlah ingin ikuti. Tapi yang jelas di tiap semester harus ada ruang yang Anda sediakan untuk menampung konversi SKS. Jadi jangan sampai Anda nanti terlalu banyak mengumpulkan SKS sehingga kemudian tidak bisa dikonversi. Itu intinya, ya. Jadi rancanglah mata kuliah yang baik, yang memang Anda rencanakan untuk Merdeka Belajar ini, ya, selama 2 semester tadi. Dan 2 semester itu sebenarnya kalau bisa dilaksanakan dalam 1 semester itu bagus juga ya. Tapi kalau Anda tidak bisa, ya minimal maksimal adalah 2 semester. Lakukanlah dengan baik, karena kalau Anda sudah menentukan, ya Anda harus laksanakan. Ya, kalau tidak, ya kita akan review kembali tiap semester apakah akun yang diberikan itu dimanfaatkan dengan baik atau tidak. Jadi mudah-mudahan ini jadi catatan juga, jadi tidak bisa apa istilahnya Anda anggap ini sebagai free ticket gitu ya. Mudah-mudahan Anda melakukan serius, karena begitu Anda dapat akun itu merupakan privilege, kesempatan yang harus dimanfaatkan. Karena sayang ya, ada banyak yang apply tapi hanya 1000 akun yang bisa tersedia. Jadi kalau ada yang tidak dapat, ya kasihan juga, padahal mungkin dia punya motivasi yang jauh lebih tinggi misalnya. Tentu saja diharapkan mahasiswa serius dalam mengikuti ini. Dan selama mengikuti ini memang sangat dianjurkan untuk tidak mengambil kegiatan Merdeka Belajar yang lain. Ya meskipun masih dimungkinkan, karena tergantung dari rencana atau rancangan belajar Anda. Ya masih mungkin, tapi kemudian saya mengatakan bahwa karena ini 2 semester, ya tergantung dari bagaimana Anda merancang atau mengimplementasikan belajar Anda. Jadi ini memang sangat-sangat merdeka, sangat mandiri, tetapi juga Anda harus strategis dalam menyusun rencana. Kapan mau diambil, kapan selesai, kapan itu diklaim, itu harus jelas. Ya, jangan sampai nanti Anda overload dan kemudian malah gagal semua. Jadi ini risikonya ada, ya Anda bisa saja gagal. Apalagi kalau Anda mengikuti kegiatan Merdeka Belajar yang lain, kan tidak boleh sebenarnya mengambil kuliah atau mengambil kegiatan di luar itu. Jadi pasti akan bentrok dengan yang lain. Jadi silahkan rancang, ya. Kalau misalnya semester ini Anda ambil 5 mata kuliah, semester depan 1, ya mungkin semester depan mungkin Anda bisa mengikuti kegiatan Merdeka Belajar yang lain. Misalnya. Ya, tapi itu tetap kembali kepada jumlah beban yang sesungguhnya yang Anda harus ikuti. Jadi kami tidak akan membatasi, ya, tetapi progres maupun capaian ya Anda harus tentukan. Dan tentu saja dosen pembimbing tetap menjadi
mitra atau partner Anda di dalam merancang ini. Jadi nanti kelihatan sekali kalau Anda ingin mengambil Merdeka Belajar, Anda juga akan pergi ke dosen bimbing untuk minta konsultasi, approval lagi. Jadi dari situ bisa kelihatan apakah memang Anda serius atau tidak. Karena salah satu dari ini kemungkinan besar akan dikorbankan sama seperti mata kuliah. Jadi saya pikir itu tanggung jawab Merdeka, tanggung jawab mandiri, tanggung jawab mahasiswa juga di dalam hal ini untuk bisa merancang dengan baik. Demikian kira-kira. Cukup jelas? Halo Pak, cukup jelas. Terima kasih ya Pak. Oke, baik. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Hasta. Sebelumnya untuk para hadirin peserta, mohon untuk melakukan absensi yang ada linknya yang terdapat di kolom chat. Nah, setelah sudah melakukan absensi, baru kita lanjut bisa tanya jawab. Oke, bisa dilihat di kolom chat. Nah, selanjutnya ada pertanyaan di kolom chat dari Marcel. Jadi BYOC ini bisa mengambil matkul yang ada di MOOCs UI, Pak? Gitu. Bisa. Jadi mata kuliah yang ditawarkan di MOOCs itu bisa diambil. Ya tentu saja kembali lagi, Anda nanti kan harus dikonversikan. Jadi pastikan bahwa itu memang bisa dikonversi. Kenapa saya bilang bisa dikonversi? Karena bisa juga mata kuliah yang di MOOCs itu mungkin sudah pernah Anda ambil. Jadi jangan sampai Anda mengambil mata kuliah yang pesannya seperti mengulang kuliah gitu. Jadi sayang aja, rugi kan, karena Anda sudah dapat kreditnya, tapi kemudian Anda ingin konversi, ya tetap saja nanti setarakan dengan mata kuliah yang sudah Anda peroleh. Jadi ya kecuali kalau Anda memang berminat mengulang, itu lain cerita ya. Artinya itu masih bisa digunakan. Baik, sudah terjawab ya Marcel. Lalu ada pertanyaan lagi Pak di kolom chat lagi dari Najla Sakinarafa Nitisara. Apabila saya langsung mendaftar MOOCs di edx.org, apakah tetap bisa dikonversikan ke SKS ataukah harus melalui prosedur BYOC yang sebelumnya dijelaskan? Pada prinsipnya Anda tetap mendaftar saja melalui BYOC, ya, dan Anda bisa klaim nanti. Jadi misalnya Anda sudah mendaftar melalui EDX sendiri, tidak ada masalah karena memang itu diperbolehkan. Ya, nanti apa yang Anda peroleh Anda bisa klaim. Ya, tujuan kenapa kita membuat program BYOC ini adalah untuk memberikan ruang payung kepada mahasiswa bahwa ini adalah kegiatan Merdeka Belajar yang kemudian bisa Anda ikuti untuk katakanlah mengklaim konversi SKS. Ya, meskipun pada prinsipnya sebenarnya tetap Anda perlu konsultasi dengan pembimbing, itu konteksnya. Jadi harap diskusikan dengan pembimbing ya, bahwa mata kuliah itu Anda ambil dan Anda akan bisa konversikan. Nah, ini merupakan kepastian. Jadi desainnya tuh demikian. Ya pada prinsipnya tidak masalah. Ya. Anda bisa daftar ke IDX, Anda bisa daftar ke Syutang X tadi, atau ICE Institute pun itu sudah ada sebenarnya hari ini pun tidak salah masih dibuka ya pendaftarannya karena itu dalam bentuk sebuah program beasiswa. Anda bisa daftar langsung dan kemudian Anda bisa klaim nanti di dalam BYOC. Jadi tinggal jelaskan saja di dalam proposal ya bagaimana motivasi dan bagaimana desain atau rencana Anda terkait ketika mengikuti BYOC. Dan kita buat ruang untuk 2 semester, jadi Anda bisa sebenarnya secara fleksibel menentukan apa saja yang mau Anda ambil. Jadi apa yang ditawarkan atau Anda usulkan di dalam proposal itu tidak 100% harus penuhi, tapi setiap semester Anda perlu melaporkan hasil yang Anda dapatkan, jadi yang Anda peroleh. Karena itu menunjukkan bahwa Anda progres di kegiatan ini. Kalau tidak ya berarti kita anggap Anda sudah tidak mengikuti lagi atau drop out istilahnya di dalam program ini. Jadi nanti tidak bisa diklaim. Jadi mudah-mudahan ini bisa Anda rancang dengan baik. Demikian. Baik, terima kasih Pak Hasta. Untuk Najla sudah terjawab ya pertanyaannya. Nah, untuk sebelum lanjut, yang ingin bertanya bisa mengajukan raise hand, lalu bisa
melakukan chat di dalam kolom chat ini untuk menunjukkan pertanyaan. Nah, selanjutnya Pak, ada yang memastikan nih Pak dari Jonathan Timothy. Maaf, izin memastikan, berarti kita dapat memilih course yang tidak linear dengan jurusan kami saat ini kah? Dan jika iya, berarti course tersebut bisa dikonversikan sebagai SKS dari mata kuliah pilihan yang ada untuk semester 5. Terima kasih. Ya, Boleh dijawab. jadi bisa mengambil courses atau mata kuliah yang tidak linear atau tidak ada di dalam kurikulum program studi. Itu boleh. Berapa batasnya? Untuk Merdeka Belajar, kuliah di luar program studi itu dibatasi maksimum 20 SKS. Ya, itu yang Anda bisa klaim. Oke, jadi kalau Anda pilih courses yang tidak linear, total SKS yang bisa Anda konversikan maksimum hanya 20. Nah, itu akan dikonversikan menjadi nantinya mata kuliah pilihan di kurikulum. Tidak harus di semester 5, bisa di semester 6, bisa semester 7, bisa semester 8. Ya, berapa jumlah mata kuliah pilihan yang dialokasikan, itu semua bisa diklaim atau di cover atau dipenuhi melalui konversi SKS dari mata kuliah yang Anda ambil secara tidak linear tadi. Ya, jadi tapi batasnya kalau untuk Merdeka Belajar itu 20 SKS. Jadi kalau mata kuliah pilihan lebih dari 20 ya, berarti sisanya mau nggak mau Anda tetap harus ambil dengan apa yang ditawarkan oleh program studi. Begitu. Ya, jadi pastikan bahwa ada slot untuk itu, ya jumlah SKS-nya cukup maksimum 24. Jadi untuk Merdeka Belajar ini memang lebih fleksibel. Kita memberikan kesempatan bagi Anda untuk mengumpulkan SKS maksimum sampai 24 per semester. Jadi kalau Anda kuliah reguler, Anda akan dibatasi jumlah SKS-nya ya, sampai katakanlah sesuai dengan capaian IP. Tapi karena ini kegiatannya memang mandiri, jadi self-paced learning, dan Anda bisa tentukan mata kuliah apa yang mau Anda ambil dan kapanpun ya selama 2 semester ini, maka tentu saja klaimnya ada di akhir. Nah, konversi di akhir semester itu tetap ada batasnya, yaitu maksimum total SKS yang bisa Anda peroleh tiap semester adalah 24. Itu saja, jadi koridornya sudah jelas, jadi aturannya jelas. Jadi jumlah courses yang bisa Anda, atau jumlah SKS yang bisa Anda ambil dari course yang tidak linear adalah maksimum 20. Jadi ya bisa dikonversikan menjadi mata kuliah pilihan. Oke, saya pikir jelas. Oke, baik. Terima kasih Pak Hasta atas jawabannya. Selanjutnya ada dari Alia Safira, dia izin mengklarifikasi Pak. Saya di semester 5 ini hanya bisa ngambil maksimal 21 SKS dan ingin mengikuti BYOC. Di SIAK saya sudah mengambil 18 SKS. Berarti saya harus drop mata kuliah yang sudah saya ambil ya Pak? Terima kasih. Oke, jadi 18 ya cukup besar ya. Kalaupun Anda mengambil BYOC, Anda bisa klaim hanya mungkin 6 SKS saja ya untuk semester itu. Kenapa saya bilang 6? Ya, tadi karena batas maksimum 24. Nah, kenapa tidak batas 21? Ya, tadi Anda tetap fokus 18 SKS dari kuliah Anda, tetapi self-paced learning Anda yang bisa Anda kumpulkan dari 6. Karena total maksimum 24. Itu saja. Ya. Tetapi ya tetap ya Anda hanya bisa maksimal 24. Jadi kalau misalnya 21 SKS itu kalau Anda mengambil mata kuliah reguler yang Anda lakukan sekarang ini. Plus BYOC ya Anda hanya bisa klaim 6 SKS sisanya. Kalau Anda mau klaim lebih ya Anda kurangi drop mata kuliah yang sudah diambil, mau tidak mau. Ya, jadi rancang yang baik aja gitu ya, kira-kira berapa. Kalau semester ini 6 berarti semester depannya Anda bisa ambil mungkin 14 SKS, total minimal 20 bisa tercapai. Atau Anda mau ngambil yang lain ya silakan gitu ya. Atau mungkin dari 18 SKS mata kuliah yang sekarang Anda ambil, ada yang Anda ternyata bisa ambil melalui BYOC. Sehingga Anda bisa klaim nanti konversinya disetarakan dengan mata kuliah tersebut. Sehingga Anda tidak mengambil 18 sebenarnya. Bisa kurang dari itu. Jadi semua itu tergantung bagaimana Anda merancang atau memilih mata kuliah yang Anda akan ambil.
Nah, di BWOC Anda bisa tentukan itu, tinggal Anda pastikan untuk konsultasi dengan pembimbing Anda. Itu saja. Baik, terima kasih Pak Hasta. Untuk Alia sudah terjawab pertanyaannya ya. Saya ingin izin mengingatkan kembali untuk para mahasiswa dan pihak fakultas yang ingin sekali bertanya bisa melakukan raise hand atau di kolom chat. Nah, karena kita masih punya waktu sangat banyak. Selanjutnya ada dari Michelle. Selamat pagi Pak, saya izin bertanya. Saya berencana mengikuti MOOCs UI. Ketika saya klik salah satu kelasnya, ada kelas yang meminta enrollment key. Kalau keadaannya seperti ini, saya harus meminta enrollment key ini kemana ya Pak? Terima kasih Pak. Mungkin ini bisa dijawab oleh Pak Gatot atau Pak Hasto juga bisa. Terima kasih. Silakan Pak Gatot, mungkin bisa Ya. jelaskan. Oke. Jadi kalau terkait dengan teknis seperti enrollment key yang diperlukan seperti itu bisa ke helpdesk dari DPSDP ya. Jadi saya rasa di websitenya IDOLS itu ada tuh kontak dari helpdesk-nya. Jadi bisa langsung menanyakan ke helpdesk ini terkait dengan enrollment key-nya ini bagaimana untuk mengakses enrollment key-nya apa dan bagaimana mengaksesnya. Nah, ini biasanya enrollment key ini biasanya dimintakan kalau memang ada mahasiswa yang baru mendaftar ke satu mata kuliah dan belum di-approve ya biasanya oleh si dosen atau si penyelenggara MOOCs-nya ini. Nah, jadi memang kemudian secara otomatis dari LMS-nya itu akan minta user atau partisipannya itu untuk mengisi enrollment key, dan itu sebetulnya bisa ditanyakan ke helpdesk-nya dari IDOLS. Ada di websitenya IDOLS kalau misalnya. Ya. Dan sebenarnya MOOCs ini akan ada di marketplace-nya CIL juga, di iList. Jadi daftar mata kuliahnya bisa dilihat. Bahkan ketika Anda bikin akun, nantinya Anda bisa lihat yang sudah ditawarkan seperti apa. Jadi sebenarnya list-nya ada di situ. Ya. Dan untuk MOOCs, memang Anda harus daftar. Ya, mungkin perlu dicek proses pendaftarannya. Jadi BYOC pada prinsipnya memberikan ruang untuk Anda mengambil dari sumber yang macam tadi, sehingga Anda bisa klaim nanti di akhir semester. Tapi untuk MOOCs, ya itu ada mekanisme pendaftaran sendiri juga. Nah, list dari MOOCs-nya itu sendiri sudah mulai bisa dilihat di iList. Di iList UI itu ada daftar mata kuliah yang ditawarkan juga dengan menggunakan format MOOCs. Nah, itu nanti akan link ke IDOLS. Demikian kira-kira kalau dari saya. Ya. Nanti prosedurnya ya nanti bisa ditanyakan ke helpdesk juga bagaimana caranya. Baik, terima kasih Pak Hasta dan Pak Gatot atas jawabannya. Tadi saya melihat ada raise hand dari Mas Moko, mungkin Mas Moko bisa menambahkan atau bertanya. Oke, terima kasih. Mau menambahkan informasi sedikit terkait tadi MOOCs. Jadi sesuai tadi yang disampaikan oleh Pak Hasta, jadi semua MOOCs itu nanti akan ada katalognya di iList, sehingga nanti rekan-rekan mahasiswa yang ingin mendaftar ke MOOCs tertentu bisa mendaftarkan dulu lewat iList, sehingga nanti akan mendapatkan akun dan juga akses untuk ke course tersebut gitu. Jadi ada kemungkinan tadi rekan-rekan mahasiswa yang coba masuk ke LMS platform MOOCs-nya diminta enrollment key karena belum mendaftar lebih dulu gitu ya untuk mendapatkan akses ke kelas tersebut gitu ya. Jadi pastikan nanti sebelum mau mengakses ke kelas tersebut, pastikan sudah mendaftar dulu lewat iList sehingga nanti bisa mendapatkan akses ke kelas yang dituju. Baik, terima kasih Mas Moko atas penambahannya. Sudah terjawab ya, Michelle. Untuk para peserta jangan lupa untuk absen bagi yang belum absen. Lalu kami juga masih punya waktu yang sangat banyak. Apabila ingin bertanya, silakan langsung bertanya, melakukan raise hand, atau bisa langsung chat saja di kolom chat.
Ya, ada yang bertanya kembali dari Mahar. Selamat pagi Pak, saya mohon izin bertanya. Saya memilih 9 SKS mata kuliah luar prodi untuk semester 5. Namun, ternyata ketiga mata kuliah tersebut belum muncul sampai hari ini atau ada kemungkinan tidak menyediakan kelas luar. Jika saya daftar BYOC dan memilih mata kuliah lain untuk berjaga-jaga karena ada seleksi di BYOC, apakah dimungkinkan Pak? Dan apakah dapat dibatalkan mata kuliah luar prodinya ketika setelah lulus seleksi? Terima kasih Pak sebelumnya. Baik, mungkin Pak Asta bisa menjawab juga ini. Oh, ini mata kuliah yang selama ini diambil di luar prodi, lintas prodi ya, berarti ya. Saya sulit menjawab ini karena seharusnya sih kalau IRS sudah jelas. Pada saat mengisi IRS maka Anda pasti akan di-approve atau tidak di-approve itu jelas. Jadi batasnya di IRS. Tapi ketika Anda daftar BYOC, maka yang Anda ambil tentu saja itu Anda peroleh melalui pembelajaran sendiri, mandiri, yang Anda klaim di akhir semester. Jadi sebenarnya apakah Anda mau membatalkan? Pertanyaannya apakah dimungkinkan membatalkan? Selama ini memang untuk kegiatan Merdeka Belajar ada kemungkinan untuk bisa drop mata kuliah, tapi itu hanya bisa dilakukan sebelum mid atau sebelum tengah semester. Ya, sebelum ada ujian tengah semester. Jadi kalau sudah ujian tengah semester ya berarti Anda sudah ikuti sebenarnya semua itu. Namun kebijakan drop ini sebenarnya tidak dirancang untuk BYOC. Jadi Anda ketika mengambil BYOC memang Anda sudah menyusun demikian rupa sehingga jumlah SKS yang Anda klaim nanti harus tidak boleh lebih dari 24 total, ya, termasuk dari mata kuliah. Jadi kalau Anda sudah mengambil mata kuliah, misalnya katakanlah di semester ini 5 SKS di luar prodi, plus mungkin sekian banyak SKS di dalam prodi, saya tidak tahu berapa, gitu, maka sisanya itu adalah jumlah SKS yang memungkinkan Anda untuk mengklaim hasil dari BYOC di semester ini. Jadi itu saja yang saya bisa jawab seperti itu ya. Soal Anda mau memberikan ruang lebih banyak, misalnya ya mulai sekarang Anda harus membatalkan atau memilih apakah Anda mau tetap mengikuti mata kuliah di luar prodi atau Anda mau ambil BYOC. Itu saja yang saya bisa tentukan. Ya, sehingga jangan sampai, karena kalau mata kuliah di luar prodi ini dirancang di program studi lain dan mereka sudah menyediakan ruang. Jadi kalau Anda nanti batalkan itu berarti kursi hilang. Dan kasihan juga sebenarnya itu kan sudah disediakan sebenarnya oleh program studi tersebut yang mungkin bisa diambil oleh mahasiswa lain. Jadi saya sebenarnya tidak begitu menganjurkan untuk itu, ya, karena memang prosesnya untuk BYOC memang tidak dirancang untuk itu. Yang Anda bisa lakukan adalah ya sekarang Anda tentukan yang berapa mata kuliah yang mau Anda ambil, sisanya adalah ruang untuk BYOC. Jadi berapa SKS yang mau Anda klaim. Jadi kalau Anda masih bisa klaim, ya klaim. Kalau tidak berarti semester depan lagi. Kan 2 semester ini boleh digunakan untuk mengklaim BYOC. Demikian kira-kira. Baik, untuk Mahar sudah terjawab ya. Ya, terima kasih Pak Asta atas jawabannya. Mungkin nanti bisa ditanyakan kembali. Lalu ada dari Yunir M, apakah diskusi ini akan bisa diakses di YouTube? Nah, ini nih yang agak. Ya, diskusi ini akan direkam kan. Jadi nanti Ya. rekamannya akan kami buatkan linknya di website CIL. Dan Anda bisa mengikuti seluruh rangkaian acara mulai dari awal sampai akhir melalui video feed yang ada di dalam link tersebut. Jadi di website CIL akan dipublish link untuk paparan dari BYOC ini. Ya, jangan khawatir. Baik, ya sudah bisa dilihat nanti akan diangkat di website CIL. Nah, kita masih punya waktu sangat banyak. Boleh yang ingin bertanya tinggal melakukan raise hand. Dan bila belum ada yang absen, kita sudah ada link absensi di dalam kolom chat. Nah, untuk melakukan absensi, nah ini ada
Ini dari Yunir juga nih, apa nih? Mungkin bisa dibuat SOP-nya ya, apakah 3 bulan atau 6 bulan sebelum sudah ada proses. Apa nih? Saya kurang mengerti nih. Ini Iya, apakah mungkin ini jadi intinya begini. Untuk proposal itu tentu saja ada batas waktu. Jadi untuk BWOC Anda bisa propose sampai katakanlah minggu pertama atau minggu kedua dari semester depan. Jadi di bulan September minggu pertama, ya demikian, sehingga dari situ kita sudah bisa menentukan siapa yang akan menerima akun, karena ini harus proses. Jadi mahasiswa hanya bisa submit, makanya ini konsultasi dengan pembimbing selama pengisian YRS ini, dan sampai nanti Anda mulai atau mengisi atau menyusun proposal. Jadi tolong disiapkan dengan baik, batas waktunya itu kurang lebih di minggu pertama semester ganjil nanti. Nah, setelah itu baru kita akan proses sampai mendapatkan akun dan bisa dieksekusi. Dan nanti di akhir semester kita akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil capaian yang diperoleh ketika mengikuti BWOC. Jadi prosedurnya seperti itu. Ya. Nah, selama nanti masih ada slot, jadi misalnya dalam waktu 1000 akun masuk, kita akan buka lagi, tapi tidak dalam waktu yang terlalu lama. Jadi tergantung jumlah pendaftar misalnya. Kalau pendaftarnya sudah lebih dari 1000, ya berarti sudah pasti ada yang terseleksi. Demikian. Jadi pada prinsipnya ini kesempatan yang harus dikejar tentu saja, sehingga pelaksanaan kegiatan BWOC dapat dilakukan di mulai dari semester 5. Ya, itu karena belajar juga meskipun online tetap saja ada waktu, ada masa belajarnya yang memang harus dipenuhi. Dan Anda harus sudah submit hasil belajar Anda di akhir semester, sama seperti batas masa pengumpulan atau pengumuman nilai. Jadi pengumpulan nilai sebenarnya. Jadi pada saat itu juga Anda sudah selesai dan submit. Jadi tidak bisa ditunggu. Kalau misalnya ditunggu terlalu lama, ya kalau sudah lewat batas waktu, ya mau nggak mau Anda hanya bisa klaim di semester berikutnya. Dan itu hanya maksimal 2 semester. Demikian. ya baik, sudah terjawab Yunir. Selanjutnya dari Yohana kembali, Pak. Dia bertanya kembali, untuk jenis courses yang diambil di course itu boleh semua course atau ada ketentuan seperti tidak boleh yang specialization or project? Terima kasih banyak, Pak. Sebenarnya sih tidak ada masalah. Yang menjadi kunci adalah kita harus lihat apakah course itu punya prerequisite atau tidak dan sebagainya. Karena desain dari courses yang ditawarkan oleh universitas-universitas tersebut di misalnya Coursera itu tentu saja juga punya spesifikasi yang jelas. Jadi sama seperti kuliah-kuliah pada umumnya. Oleh karena itu selama Anda bisa ambil dan bisa klaim, ya bisa dikonversikan, makanya tolong konsultasi dengan pembimbing. Karena mungkin saja ada courses yang sebenarnya sesuai dengan capaian pembelajaran di kurikulum, tapi itu sudah Anda dapatkan. Jadi jangan sampai double claim. Kalau itu sudah pernah Anda peroleh dan Anda sudah capai sebenarnya dan mungkin sudah lulus, maka tentu saja ketika nanti dievaluasi konversi SKS-nya, itu Anda rugi sendiri karena ternyata dianggap ini setara dengan mata kuliah yang sudah Anda ambil. Jadi sebenarnya tidak menambah apapun dari perolehan kredit nantinya. Ya, jadi makanya perlu diskusikan dan konsultasikan dengan pembimbing. Soal apakah dia itu specialization atau project itu tidak menjadi masalah. Yang perlu Anda lihat hanya apakah Anda bisa melaksanakannya dalam waktu yang ditentukan, ya, dengan beban studi, dengan waktu belajar yang tadi yang dibutuhkan. Jadi jangan sampai ini Anda overload, jadinya malah Anda gagal. Ya sayang untuk gagal. Jadi strategi Anda dalam belajar itu juga penting. Jadi tidak jadi masalah sebenarnya. Mata kuliah apapun selama itu bisa Anda konversikan, ya Anda diskusikan dengan pembimbing, apa saja yang mau Anda ambil, itu tidak jadi masalah.
Baik, terima kasih Pak Hasta. Ya. Mungkin Pak Saya Gatot. boleh nambahkan? Ya. Ya, tadi betul yang disampaikan oleh Pak Hasta. Jadi terkait dengan apa saja program yang harus yang bisa diambil itu memang sebaiknya dikonsultasikan dengan PA-nya masing-masing. Karena khawatirnya kalau tanpa pengetahuan PA nanti sudah ngambil mata kuliah pakai itu melalui MOOCs atau melalui program-program yang lain. Nah, ini tanpa pengetahuan PA nanti khawatirnya PA-nya tidak mau merekognisi ini. Jadi sebaiknya sebelum mengambil atau memilih mata kuliah yang mau diklaim dalam BYOC-nya ini itu sudah dikonsultasikan dulu ke PA-nya. Mungkin terima kasih Mas Habib. Baik, terima kasih Pak Gatot atas penambahannya. Selanjutnya dari Atari Putri Denendra. Jika saya mengambil BOC dari semester 5 selama 1 tahun sampai dengan semester 6, saya bisa memilih kapan mengklaim SKS agar bisa sesuai maksimal 24 SKS per semester. Jadi, semisal saya mengambil BOC dan menyelesaikannya di semester 5, apakah saya bisa melakukan klaim SKS di semester 6? Terima kasih, Pak. Ya. Masih bisa. Ya, selama itu dalam waktu 2 semester itu. Jadi apa yang sudah Anda peroleh, ya meskipun dilaksanakan di semester 5 misalnya, kalau memang tidak cukup jumlah SKS yang diterima, Anda bisa klaim di semester 6. Karena program ini 2 semester. Ya, jadi total misalnya Anda ternyata memperoleh 25 atau 30 SKS pun sekalipun ya, Anda tetap bisa melakukan. Tapi ingat bahwa tiap semester maksimal 24 SKS. Itu saja. Ya, dan itu hanya bisa dalam waktu 2 semester tadi. Ya, setelah itu sudah tidak. Baik, terima kasih Pak Hasta. Untuk Yohana dan Atari sudah terjawab pertanyaannya ya. Kita masih sangat banyak, tinggal 20 menit lagi. Jika ada yang ingin bertanya, tinggal lakukan raise hand atau bisa bertanya di kolom chat yang ada di bawah. Kita masih ada waktu lumayan banyak. Apakah ada yang ingin bertanya? Karena program ini sangat menarik nih. Ya, ada pertanyaan lagi Pak dari Yunir. Apakah program ini diambil dengan mengambil cuti atau semester tetap berjalan? Tidak bisa cuti, tidak boleh cuti. Harus mahasiswa aktif. Ya, ini syarat yang utama. Tadi memang nggak disebutkan, tapi semua kegiatan Merdeka Belajar itu harus mahasiswa aktif. Jadi tidak boleh cuti. Ya, ini bukan kegiatan yang di luar dari situ. Jadi harus mahasiswa aktif. Ya, kecuali di ISMA yang bisa overseas, tapi itu juga dianggap sebenarnya overseas, jadi bukan cuti. Jadi khusus kalau Anda mengambil cuti kan berarti Anda sebenarnya ada perhitungan masa studinya, ada masa mungkin atau istilahnya batas studinya. Itu akan berpengaruh dan kegiatan ini tidak bisa diklaim juga kalau Anda berstatus cuti karena Anda tidak aktif. Jadi semester atau mata kuliah ataupun SKS yang nanti Anda ingin klaim itu haruslah tercatat di semester di mana Anda berstatus aktif atau Merdeka Belajar. Anda boleh saja tidak mengambil mata kuliah satupun di UI misalnya, mata kuliah aktif gitu, tapi harus statusnya Merdeka Belajar. Jadi Anda tetap status aktif karena Anda melakukan kegiatan Merdeka Belajar. Jadi tetap belajar, ya, mau nggak mau. Jadi tidak bisa status cuti. Kalau status cuti, Anda tidak bisa klaim. Tidak akan bisa tercatat apa yang Anda peroleh di semester cuti itu. Oke. Baik, untuk Yunir sudah terjawab. Terima kasih Pak Hasta atas jawabannya. Jika sudah tidak ada yang bertanya, kita akhiri saja
Apakah ada yang masih bertanya? Karena kita masih ada waktu yang cukup banyak. Bisa raise hand atau chat di kolom chat yang ingin bertanya. Maaf Pak, tadi untuk pendaftaran program dan pengiriman proposal dapat diakses di link yang mana? Itu ada pertanyaan dari Juwita Pane. Ya, saya ketikkan itu linknya. Baik. Nah, ini Anda adalah bisa cek website CIL, ya, itu panduan dan sebagainya tentang BYOC semua, termasuk nanti juga link dari video rekaman ini, itu bisa diikuti lagi. Oke, terima kasih Pak Asta. Ya, ini ada marketplace, link marketplace CIL bisa diakses. Lalu setelah ini, apakah ada yang bertanya kembali? Kalau sudah, diakhiri saja ya Pak Asta. Ya, ya terima kasih atas kehadiran para peserta yang sudah mendengarkan dari pemaparan sosialisasi BOC. Terima kasih Pak Gatot atas penyampaiannya dan terima kasih Pak Asta, Mas Moko dan rekan-rekan semua. Kita akhiri saja acara sosialisasi BOC ini. Dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dari sosialisasi ini dan ucapan saya. Saya meminta maaf bila ada kesalahan dan kita akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.